teman-teman Ngopi Tangguh, apa kabar semuanya? Semoga pada sehat-sehat ya. Senang sekali bisa berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering kita lupakan, tapi dampaknya luar biasa, yaitu digital safety atau keamanan digital. Kenapa penting? Karena di era sekarang, semua serba digital. BNPB tidak hanya bekerja di lapangan saat bencana, tapi juga menggunakan sistem informasi, data online, aplikasi, bahkan media sosial. Nah, bayangkan kalau sistem digital BNPB diretas, data bocor atau informasi hoax menyebar, wah bahaya banget itu. Hari ini saya ditemani dua narasumber yang pastinya seru sekali untuk diajak diskusi. Monggo perkenalkan diri, boleh. Mbaknya dari mana? Halo, saya Yohana dari Pusdal of BNPB. Salam kenal semua, Mas Yoga. Salam kenal. Oke, Mbaknya, satu lagi. perkenalkan nama saya Zahra, saya dari Pusdatin BNPB. Salam kenal semua, salam kenal Mas Salam Yoga. kenal. Kita langsung mulai aja ya pembahasannya ya. Yap. Iya Kita boleh mulai dari Mas. yang kita mulai dari yang dasar terlebih dahulu deh. Apa sih yang dimaksud dengan digital safety dan kenapa sih ini penting untuk BNPB? Boleh Mbak Yohana dulu menjelaskan? Oke, jadi kita di Pusdal of ya, digital safety ini penting tentunya. Cuman tahu dulu nih, digital safety itu apa gitu. Dari katanya juga digital dan safety. Sederhananya, ini kita melindungi, baik itu sistem, data, identitas, atau apapun lah, menggunakan teknologi digital gitu. Dengan caranya apa? Caranya dengan bijak berteknologi. Nah, di BNPB sendiri nih Mas Yoga, Mbak Zahra, digital safety itu sangat penting ya, karena data yang kita kelola ini kan sifatnya vital, berhubungan dengan nyawa manusia, korban bencana, bantuan, informasi, rawan bencana, dan lain sebagainya. Bayangkan jika data ini bocor, rusak, atau tidak dapat diakses, nah dampaknya pasti akan mengganggu dalam penanganan bencana. Seperti itu, Mas Yoga, Oh, sederhananya. gitu. Kalau dari Mbak Zahra mau menambahkan boleh? Oke, saya coba tambahkan sedikit ya. Jadi kaitan digital safety di BNPB itu apa sih? Nah, digital safety itu juga menyangkut kepercayaan di masyarakat, terutama di BNPB. Apabila ada gangguan terhadap sistem digital di BNPB, maka masyarakat bisa kehilangan akses terhadap informasi yang benar atau valid. Nah, akibatnya apa? Itu berpotensi menimbulkan kepanikan di masyarakat. Seperti itu, Mas Yoga, Mbak Yohana. Oh, begitu. Iya. Nah, kalau bencana kejadian bencana nih, data kan pasti banyak banget tuh ya yang masuk. Apa sih tantangannya soal keamanan data? Coba dari Ibu Pusdalap dulu boleh menjelaskan? Kalau bicara tantangan ya Mas Yoga, wah banyak sekali tentunya. Contohnya, saat kejadian gempa Poso yang baru-baru ini terjadi, nah sama-sama tahu lah kita ya kejadiannya, itu ribuan data kan masuk ya, jumlah korban, kemudian titik evakuasi, hingga kerusakan, kerugian, dan lain sebagainya. Nah, semua itu sifatnya sensitif tentunya. Nah, bayangkan kalau data ini bocor, atau lokasi pengungsi misal diumumkan sembarangan, nah tentu bisa membahayakan keselamatan mereka toh. Nah, jadi kami di Hmm. Pusdalop itu harus perhatikan juga data itu. Datanya hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang dan dilindungi dengan enkripsi serta verifikasi yang berlapis tentunya. Gitu, Mas Yoga. Jadi kalau data bencana itu cuma bukan sekedar angka ya, tapi soal nyawa juga berarti ya. Betul, betul. Karena data itu kan keputusan kita ya dalam menyelamatkan gitu, dalam membuat keputusan gitu. Nah, selain itu juga ada nih Mas Yoga, Mbak Yohana, terkait ada penyebaran informasi palsu atau hoax. Nah, itu kan sedang ramai ya di sosial media atau di internet terkait isu hoax ini. Nah, hoax ini juga termasuk ke dalam ancaman digital, seperti itu. Betul, betul, Mbak Zahra, betul. Hoax ya Mbak. Wah, kayaknya ini menarik nih buat dibahas lanjut. Tapi kita stop dulu ya. Mungkin terkait hoax kita bisa berbincang lebih dalam dengan Mbak Zahra dari Pusdatin di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana ya. Cek kita. Yang pertama, berorientasi pelayanan.
Yang kedua, akuntabel. Yang ketiga, kompeten. Yang keempat, harmonis. Oke Sobat Tangguh, sekarang kita ulik-ulik ke Mbak Zahra dari Pusdatin. Jadi misal nih Mbak, data sudah aman. Nah, masalah berikutnya biasanya informasi ke publik. Misal hoax, pasti banyak banyak ya Mbak. Iya, betul, betul, betul sekali, Mas Yoga. Nah, salah satu contohnya yaitu waktu di bencana Poso kemarin, ada pesan berantai yang menyebar di masyarakat terkait ada yang bilang kalau akan ada gempa susulan yang lebih besar itu akan datang. Nah, itu menimbulkan kepanikan tuh di masyarakat. Padahal informasi tersebut sebenarnya nggak benar. Nah, disitulah tantangan kami untuk menghentikan hoax itu supaya nggak lebih meluas di masyarakat. Seperti itu. Nah, kalau kayak gitu, yang dilakukan BNPB itu apa Mbak? Nah, ada 3 langkah utama nih yang dilakukan oleh BNPB. Yang pertama itu adalah melakukan deteksi cepat. Nah, dari kami punya tim yang memantau media sosial dan grup komunikasi. Begitu ada info yang mencurigakan, jadi bisa langsung ditandai dan langsung atasi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah respon cepat dan resmi. Nah, biasanya BNPB segera mengeluarkan klarifikasi lewat kanal resmi, baik itu website, Twitter, IG, bahkan lewat WA Blast ke BPBD daerah. Dan yang terakhir yaitu edukasi masyarakat. Biasanya kita mengajarkan prinsip untuk saring terlebih dahulu informasi yang mereka terima sebelum di-sharing. Jadi masyarakat diajak untuk mengecek sumber-sumber resmi sehingga mereka bisa tahu mana informasi yang valid dan mana yang tidak valid. Selain itu juga kami bekerja sama dengan media mainstream supaya berita benar lebih cepat tersebar daripada berita hoax seperti itu. Nah, nih Mbak, kalau kasusnya begini nih Mbak, kalau info palsu lebih cepat menyebar daripada info resmi. Nah, untuk strategi dari BNPB itu seperti apa Mbak? Nah, kuncinya itu kecepatan dan konsistensi. Kami harus jadi sumber terpercaya. Yang pertama, supaya masyarakat tidak mencari info di tempat lain yang belum tentu benar. Seperti itu. Oh, jadi bukan cuma bantah hoax aja ya, tapi juga percepat informasi resmi ya Mbak? Betul, kalau BNPB lambat, masyarakat akan percaya info lain yang sebenarnya belum tentu itu benar. Makanya oleh karena itu BNPB harus cepat nih memberikan informasi yang valid kepada masyarakat. Nah, ini nih untuk masyarakat nih. Jadi, untuk seluruh masyarakat, jangan mudah terkena hoax ya. Selalu pastikan informasi yang didapat itu terpercaya dan berasal dari lembaga resmi seperti BNPB, BMKG, atau instansi pemerintah terkait bencana. Dengan begitu, kita bisa terhindar dari hoax dan tetap mendapat informasi yang benar. Jadi dari semua tantangan itu, gimana sih BNPB menjaga data dan informasinya? Nah, jangan kemana-mana dulu ya Sobat Tangguh. Karena habis ini kita akan bahas tentang sinergi data dan informasi. Let's check it out. Yang kelima, loyal. Yang keenam, adaptif.
Yang keenam, kolaboratif. ASN BNPB. Beranak untuk Indonesia tangguh. Oke, balik lagi kita ngopi tangguh. Nih Mbak, saya mau tanya. Kalau dilihat digital safety ini seperti dua sisi mata uang ya. Mbak Yohana jaga data, Mbak Zahra jaga informasi. Bagaimana sih sinerginya? Boleh dari Mbak Yohana dulu. Ya, benar. Jadi kami saling bersinergi ya sebenarnya. Tadi seperti yang di-state juga, saya jaga data, Mbak Zara jaga informasi. Nah, jadi begini Mas Yoga, kami di Pusdalab ini akan mengirim data yang sudah diverifikasi sebelum dikirim ke Pusdatin. Jadi informasi yang keluar itu tidak pure data mentah gitu. Jadi data masuk ke kami olah nih dengan tim yang sudah kompeten ya tentunya dengan peralatan-peralatan yang juga mendukung nih di BNPB. Jadi data yang dikirimkan ke Pusdatin ini sudah dipastikan akurat dan valid gitu. Hmm, Nah, coba betul dari tuh. Mbak Jadi Zahra. kalau ada data bocor atau salah, maka komunikasi ke publik juga akan salah. Jadi keamanan data dan keamanan informasi itu saling melengkapi. Wah, keren banget tuh. Jadi digital safety di BNPB bukan hanya urusan teknis, tapi juga soal menjaga kepercayaan masyarakat. Nah, baik, sebagai penutup, apa pesan yang bisa diberikan untuk ASN BNPB dan masyarakat luas terkait digital safety? Boleh dari Mbak Zahra dulu. Nah, untuk ASN BNPB, pesan dari saya, jadilah teladan dalam menjaga keamanan digital. Gunakan sistem informasi dengan bijak, amankan akun, dan jangan pernah membagikan data sembarangan. Boleh Mbak Yohana menambahkan? Nah, untuk masyarakat luas di luar sana, teman-teman, pesan saya, selalu cek informasi yang teman-teman terima, pastikan dari sumber resmi untuk kebencanaan itu dari BNPB, sebelum nanti dibagikan ke saudara-saudaranya, ke teman-temannya. Selain itu juga jaga data pribadi dengan baik, jangan mudah memberikan informasi sensitif kepada pihak yang tidak jelas dan tidak bertanggung jawab. Mantap. Baik, Sobat Ngopi Tangguh. Dari obrolan hari ini kita belajar bahwa satu, data bencana harus aman karena menyangkut keselamatan korban. Yang kedua, informasi publik harus bebas hoax agar masyarakat tetap tenang. Yang ketiga dan yang terakhir nih, digital safety artinya kolaborasi semua pihak, bukan hanya tim IT atau humas. Terima kasih Mbak Yohana dan Mbak Zahra sudah berbagi insight. Sampai jumpa di Mas podcast Yoga. Ngopi Tangguh berikutnya. Tetap tangguh, tetap aman, tetap siaga. BNPB Tangguh, tangguh. tangguh, tangguh. Terima kasih. Dadah.